Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai belt drive assembly ya. Di sini kita sudah memasuki bagaimana caranya pengoperasian alat ini. Di sistem kerja alat nanti kita gerakkan bagaimana sistem pengerjaan dari belt drive assembly ini. Sistem kerja atau cara kerja. Cara kerja ketika kita gerakkan dulu, maka otomatis si gear juga ikut berputar. Namun di sini kita perlu tambahi, ya, kita perlu tambahi karena mur ini harus juga ikut berputar beserta gearnya. Jadi ketika ini saya putar, sudah benar ya, sudah benar. Kita perlu yang namanya constraint. Nah, pada prinsipnya ketika kita ingin menggerakkan sebuah benda, harus memanipulate menggunakan constraint supaya bisa digunakan cara kerjanya saya ketahui. Yang pertama, kita gunakan dulu constraint terlebih dahulu, mur gear terhadap shaft ya, terhadap shaft. Dia berimpit terhadap. Oke, caranya bagaimana? Saya constraint. Oke, saya lihat dulu, saya collect. Saya pilih yang more. Saya pilih more yang ini dulu ya. More-nya ISO yang ini. Keluarkan, constraint. Saya pilih origin, pilih execute. Zoom ya. Saya pilih yang ujung, exit plane yang titik ini ya. Saya pilih ini, klik satu kali, lalu saya pilih shaft, tekan tombol plusnya, saya pilih origin, saya menggunakan constraint-nya adalah mid, saya pilih yang ini, exit plane-nya juga, sehingga dia akan saling berimpitan, ya, saling berimpitan dengan shaft. Nah, dari sini sistem sudah terkunci, jadi nanti ketika kita menggerakkan gear, maka mur juga ikut berputar. Coba kita FP atau OK. Oke ya. Kita coba pergerakan gearnya, maka mur juga ikut berputar, diikuti pula dengan shaftnya. Nah, seperti itu. Ya, sistem pergerakan dari belt drive assembly ini seperti ini. Langkah yang kedua, setelah pertama tadi kita buat constraint dengan tegak lurus, kedua kita buat yang sebaliknya. Ini. Kita buat sebaliknya. Angkanya sama, constraint juga. Kita pilih mur yang nomor ini. Mur yang nomor 1 ya, origin. Nah, kita pilih yang ini, exit plane. Ketemu lagi. And mid. Mid yang mid ya. Mid dan mid ini kita pasangkan dengan exit plane lagi punyanya shaft. Oke, sudah. Lalu kita tekan OK. Kita cek. Jika kita menggerakkan puli, maka otomatis si murnya juga ikut bergerak beserta porosnya juga. Kita kelihatannya alur dari tekstur poros juga ikut bergerak ketika puli ini kita gerak. Cara menggerakkannya, kalau pergerakan manual kita tinggal tekan tahan saja puli, klik kiri tekan tahan, kita geserkan mouse kita berputar seperti ini ya. Kita geserkan mouse kita berputar, maka otomatis dia akan bergerak. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, karena sistemnya nanti kita akan membuat video ya, dari sini harapannya kita bergeraknya secara otomatis. Dalam sistem cara kerja dari belt drive assembly ini, kita lakukan constraint. Kita ikat puli ini, originnya exit plane-nya puli dengan yang tergrounded, ya, yang housing juga bisa atau base juga bisa. Jadi saya akan mid dengan origin punyanya housing terhadap puli, sehingga nanti kita harapkan pergerakannya secara otomatis ya.
secara otomatis. Langkahnya, ini saya collapse lebih dahulu, klik kanan, collapse all, supaya menutup semua. Constraint, saya pilih angel. Nah kita cari yang pulih, ini pulih. Saya tekan plusnya, saya tekan plus originnya, saya pilih yang exit plane yang ini, klik, lalu ketemu dengan housing, ini ya, housing, saya klikkan, saya pilih origin, yang tegak lurus ya, exit plane juga. Setelah itu dengan sumbunya yang mana? Sumbu daripada housing. Sumbu, jangan sampai keliru kalau Y ini yang vertikal, yang horizontal, yang X. Kita klik yang X, nah sudah satu sumbu. Kita lihat di sini angel yang kita pilih yang nomor 3. Angel kita pilih yang nomor 3. Saya ulangi lagi. Constraint, kita pilih housing, origin kita buka, exit plane, lalu pulih, exit plane juga, lalu aksisnya yang ini, oh belum, jadi belum kita angel. Kita ulangi sekali lagi, constraint, kita pilih angel, pilih yang nomor 3, lalu kita pilih exit plane housingnya, kita pilih exit plane pada pulih, setelah itu sumbu X aksis pada housing. Nah, terdengar bunyi cetung, itu menandakan bahwasanya proses assembly sudah, proses constraint assembly-nya sudah pas, sudah terpasang. Lalu kita tekan OK. Dari sini kita tidak bisa menggerakkan manual karena sudah terkunci, Dan harapannya ketika sudah terkunci ini nanti kita akan gunakan di Inventor Studio. Namun apabila perlu kita cek ya supaya pergerakannya ini otomatis, kita bisa menuju ke angel housing yang sudah terconstraint tadi, historinya ada di sini. Ya, kita klik kanan untuk cek, pilih drive, ya, drive. Lalu di sini kita beri angka putarannya 720, lalu kita play. Nah, maka dia akan berputar. Berputarnya terlalu lambat, kita beli 0,1 supaya putarannya cepat. Oke, seperti ini. Dia sudah berputar ya, dengan porosnya juga, pulih berputar. Apakah terjadi dengan sebaliknya juga? Sama, ya, ikuti dengan ini. Oke. Namun kita drive ini hanya fungsinya untuk pengecekan saja. Pengecekan, klik kanan, drive, kita bisa rekam juga proses daripada pergerakan sistem alat kerja ini. Namun nanti kelemahannya ketika kita menggunakan drive, kita nanti tidak akan tahu proses kameranya seperti apa, karena nanti kita perlu editing kamera dan editing proses pada storyboardnya, seperti presentasi. Oke, setelah itu kita lakukan ke environments, kita klik environments, kita pilih Inventor Studio. Oke, sudah masuk ke Inventor Studio. Saya posisikan seperti ini. Saya pilih animation timeline. Nah, dari sini sistem kerjanya sama seperti storyboard pada Inventor Presentation, namun di sini dinamai animation timeline ya, karena nanti story dari animasinya akan berada di sini. Namun nanti tidak pakai tweak ya, yang kita masukkan di animationnya itu berupa constraint. Constraint yang kita pakai itu adalah yang angel tadi. Posisi semula itu kalau kita buka awal, dia berada di sini ya, collapse. Dia berada paling kecil di pojok sini. Kita tinggal tekan yang ini saja, expand, maka dia akan membesar. Perlu kita ketahui proses menggambarnya ada di sini, dan ini adalah animation timeline. Setelah itu kita tentukan dulu animation option.
Kita pilih 10 detik saja supaya tidak terlalu lama pergerakan daripada sistem cara kerja dari belt drive assembly ini. Default velocity profilnya saya buat 20%, melambat, habis itu cepat dan melambat lagi. Itu oke. Setelah itu kita panggil yang namanya angle-nya tadi. Kita pluskan pada housing ini, kita klik plus, ini angle. Kita klik kanan, animate constraint. Nah, di sini kita diketahui, kita disuruh. Nah, ini kita kasih 0. Dari sini ya, kita bisa beri tanda 0. Atau dari sini kita langsung menggunakan constraint-nya saja, klik OK. Kita sudah akan masuk di sini. Ini ya prosesnya. Ini saya pakai 9/10 seperti ini. Tinggal kita geser saja, klik stop 10. Kita coba play seperti ini. Oke, kita lihat pergerakannya. Sudah bergerak? Belum. Berarti ternyata kita perlu setting yang ini, klik kanan, edit. Nah, kita kasih di sini 0. Sorry, kita kasih di sini yang 0 karena pergerakan dia berada di sini. Kita kasih ini 720, kita tidak bisa ubah karena posisinya sudah ter-angle dengan yang tadi. Karena prinsipnya yang tadi kan sudah ter-angle. Kalau kita finish, kita edit ulang yang tadi ya prosesnya. Ini kita klik kanan edit, kita klik kanan drag ya, type. Di sini kita nolkan kembali, Nah, oke. Maka posisinya sudah ter-angle 0 derajat. Oke ya. Oke, kita kembali ke environment. Untuk studio kita double klik. Masuk ke animation ya, misalnya di animation timeline ini sudah masuk ya. Tinggal kita editing lagi di sini. Kita kasih di sini 720 ya, yang N putarannya 720 selama 10 detik ya. Accelerationnya tetap 4 dan 4. Oke ya, coba cek. Ini kita geser dulu ke paling ujung. Sudah berputar ya, sudah berputar, melambat dan cepat, lalu melambat. Dari sini prosesnya sudah hampir jadi. Namun proses pergerakan ini kan secara otomatis didukung dengan yang namanya place constraints tadi ya, namanya angle. Langkah selanjutnya itu kita tentukan kamera supaya posisi kameranya ini bisa berputar untuk melihatkan yang mana saja yang bergerak. Ketika tampak seperti ini kan yang terlihat hanya gearnya yang berputar. Kita bisa tidak tahu posisinya pulingnya berputar atau tidak, karena pulingnya tidak ada teksturnya. Jadi kita bisa berputar untuk bisa tahu semuanya proses cara terjadi dari keseluruhan benda drive assembly. Kita tekan yang namanya camera, klik the definite use the command decrease camera. Dari sini kameranya kita klik dulu, kita klik kanan, kita klik camera from view. Nah, sudah kan kamera, lalu kita pilih turntable. Yang ini turntable kita klik. Nah, oke. Kita bisa lihat ini ya,
Kalau kita double klik, dia langsung memposisikan sendiri di pojok. Ini turntable arahnya ke sini atau arahnya ke sana, kita tinggal rubah. Ya, nanti dia berputar ke sana. Lalu itu arahnya yaitu adalah Y origin ya, Y atau X. Nah, kalau Y dia bergerak ke sini, nanti dia berputarnya ke bawah. Bergeraknya X ya, X. Bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Ke kanan nanti, ke kanan dari arah ini. Oke, kita pilih yang ini. Revolusinya kita buat 1, kecepatannya kita buat plus minus. Kita pakai yang ini. Tidak terlalu cepat. Durasinya kita biarkan 10 aja. Lalu akselerasinya saya buat konstan, lalu cek. Oke, lalu di sini nanti akan muncul progresnya, kita expand dulu. Nah, dari sini kameranya akan muncul ini ya. Lalu kita expand dulu, kita play, arahkan di sini di pojok story barnya. Kalau kita play, kita coba lihat. Apakah dia sudah berputar? Belum. Nah, posisinya hanya kameranya yang berputar. Ya, hanya berputar saja. Jadi apa yang harus kita kendaki? Nah, langkahnya setelah tadi kita edit set kameranya, kita perlu edit current kamera di sini. Current kameranya kita pilih kamera 1. Nanti di sini kan kamera 1 ya, kamera 1. Lalu kita perlu edit untuk pergerakan di sini. Nah, di sini kamera 2. Kita set kamera. Ini oke. Oke, lalu kita expand. Bergerak mundur. Nah, sudah jadi ya. Nah, prosesnya sudah dia berputar. Dari ini dulu. Kita stop dulu. Stop. 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 Tekan sedikit. Supaya kita bisa jelas. Saya story awal. Klik play yang ini. Dia berputar. Ya. Seperti itu. Lalu menampilkan satu putaran ya. Namun yang kita kehendaki adalah ketika dia posisi seperti ini, dia memperlihatkan dulu lalu berputar, setelah itu stop, lalu memperlihatkan posisi ini berputar. Kita perlu edit di animation timeline-nya, di kameranya. Ini kameranya kita geser di sini sepanjang 2 detik, 3 detik ya, 3 detik. Lalu yang ini juga sama, 3 detik, 7 ya, 7. Yang ini yang kotak ini yang kita edit. Kita edit ya, lalu kita pilih, kita coba animate lagi, kita pilih yang bagian awal, share dulu ke sini, play. Nah, dia berputar dulu, lalu menunjukkan bagian yang selanjutnya. Nah, jadi menunjukkan bagian yang selanjutnya. Namun di sini kita perlu edit view kamera di area ini ya. Ini area terakhir ini, setelah ini ya, area terakhir ini. Kita pilih set kamera yang ada di sini. Set ya. Set kamera, kita klik, dia akan keluar di satu bar di kameranya. View bagi ini dan dia berputar itu tunjukkan putarannya. Ini sudah hampir jadi. Ini proses daripada camera animate kamera ya. Dari animation timeline-nya cara kerjanya seperti ini.
Memperlihatkan proses bekerjanya si gear, lalu berputar untuk memperlihatkan kontur daripada keseluruhan dari belt drive assembly, lalu akan berputar pada posisi. Oke, sini kita edit dulu karena pergerakannya dia bolak-balik ya. Jadi kita edit. Nah di sini putarannya kita ganti supaya jadi satu arah dengan. Oke, nah lagi play supaya putarannya nyambung. Dulu ya benar, satu putaran sudah ya, lalu berhenti. Oke, pas ya. Nah, namun jika kita perlu penambahan, bahwasanya kita juga perlu memastikan di dalam puli ini kan ada sebuah pasak ya, pasak atau spi, apakah juga ikut bergerak atau apakah ada juga di dalamnya. Kita bisa edit menggunakan fit pada animate fit ini. Kita klik fit, tapi di komponennya sama saya inginkan dulu yang bergerak. Saya story foto start dulu, saya inginkan yang gear dulu. Fit, pilih gear di kiri, akan keluar. Di sini saya kasih transparansinya yaitu 50% saja, 50%, lalu oke, dia akan berada di animation timeline-nya. Kita cari ya, ini di sini di fit ya, ini fit. Nah story-nya dia kita geser dulu, ini story bar-nya kita geser, ini kita geser. Awalnya kan begini, kita geser ke kanan supaya berlebar dikit. Ini kita paskan, kalau tadi kan 30 detik ya, 30 detik sebelum berputar. Kita pilih 1,5 saja, 1,5, supaya memperlihatkan posisinya pasaknya juga ikut berputar. Ini juga ikut berputar. Lihat ya, dia sudah agak terawang ya, terawang. Kita coba, kita play. Ntar kita lihat ini, klik play. Nah, lihat pasaknya juga ikut berputar ya. Nah, lalu kita lakukan langkah yang selanjutnya, kita fit yang puli. Oke, fit puli, namun bar posisinya kita berada di ujung akhir. Fit, kita pilih pulinya, kita kasih, kalau tadi 50 kita buat 80 ya, ya agak transparan sedikit kan. Oke. Nah kalau 80 agak transparannya lebih kelihatan ya, lebih. Oke, lalu Pak, apakah bisa ini juga di fade? Juga bisa. Ini di fade juga bisa. Baik, ditahu ada komponen housing, di dalamnya itu ada bearing box ya, dan ada shaftnya yang menyelimuti. Kita bisa juga atur, itu kita atur di bagian akhir ya. Akhir kita fade, kita mau juga fade puli yang ini, fade puli. Nah, namun ketika kita menggerakkan fade-nya ini kan posisinya di akhir, maka dia kebaca utuh karena posisi bar kita berada di 10. Geser saja ini, klik tuh, 1,5 saja, 1,5, 9,5, 8 ya. 8. Oke, setelah itu seandainya kita mau menunjukkan posisi housing, kita bisa arahkan ini separuh saja.
seperti ini. Nanti sisanya adalah housing transparan atau fade. Gantian kita fade lagi tombol, pilih housing, nah biarkan, pilih transparansinya adalah 80%, lalu kita tekan OK. Oke, di animation timeline akan cari housing. Nah ini ya housing ya, housing fade. Ini kita geser dulu jadi pojok, ini kita pojok kan, 9,5 ya. Oke, seperti itu. Lalu kita lakukan play, pojokkan ke story start, lalu kita play. Nah, ada penampakan pasek ya, kelihatan, itu berputar dia menampilkan keseluruhan dari bendanya. Oke, lalu memperlihatkan si puli, belum memperlihatkan si housing tampak transparan. Oke, setelah itu kalau posisinya seperti ini, kita kembalikan secara utuh supaya ketika posisi akhir itu berada di posisi utuh. Jadi kita geser dulu ini ke sini. Nah 8,5, dan kita geser lagi ya. Harapannya ada 1 detik ya, satu setengah, itu posisinya utuh. Posisinya utuh dan kayaknya enggak. Oke, lalu kita play lagi. Oke, benar. Putar. Sepertinya putarannya terlalu panjang ya. Benar. Yang ini langsung pilihkan dulu. Ini sudah benar, namun pulinya ini masih perfect ya. Kan hanya di 8,5. Oke, hanya 3 detik saja. Lihat ya dalamnya. Ini selanjutnya kita lakukan kamera yang berputar itu kita set kayak ini, tengah, klik kanan, edit, kita buat 0,5 atau setengah putaran saja, terlalu panjang. Oke, dan oke. Kita coba ya, kita coba sekali lagi, kita play ya, kelihatan pasaknya, kelihatan lalu berputar ya, kelihatan putarannya. Coba bergerak balik ya, putarannya kelihatan. Oke, ya. Beginilah proses dari cara kerja Bell Drive Assembly apabila kita menginginkan proses cara kerjanya ini diperlihatkan secara utuh. Ikut animation timeline-nya yang nanti akan kalian atur dan perlu kalian editing. Ini, oke. Apabila kameranya ini terlalu panjang, kita bisa buat 6,5 nyambung ke posisi selanjutnya, atau dari sini kita delete, kita pilih, kita double klik function bar lagi.
Nah, ini yang function bar-nya kita beri. Nah, ini kan akhir di sini. Akhir di sini kita setkan ya. Oke, saya cek. Nanti bergeraknya dia posisi. Oke, coba lagi. Kita play. Lalu berputar lagi. Posisi terakhir di sini ya, berputar memperlihatkan keseluruhannya. Oke, dan keseluruhannya. Nah, ketika proses ini keseluruhannya sudah jadi, apanya ada proses pengembalian daripada fade yang sudah terpilih. Karena pada posisinya ketika kita mengefade itu yang tampak berputar semua itu akan tertransparansi. Pasti ya. Oke, seperti ini saja animation template dalam draft assembly cara kerja. Silahkan kalian coba di komputer atau kan mencoba, dan apabila ada kesulitan silakan kalian bertanya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.